semua, di sini coba dilihat kawannya sebelah kanan sebelah kiri, ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Assalamualaikum. Kenapa Ara tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Izin? Kemana Ara? Kakaknya nikah, Bu. Oh, ada yang nikah, kakaknya nikah. Nikah, Bu. Oh iya, tadi udah izin sama ibu ya. Kita doakan semoga kawan kita bisa cepat berkumpul lagi. Semoga belajar lagi baik-baiknya. Dan ada semua untuk menambah sikap nasionalisme kita yang mau Anda berdiri kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Pancasila, aku penuh, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Anda semua boleh duduk lagi. Baik, Anda semua perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Boleh semua jujur. Oke, itu tahu apa? Kakak Melayu. Pintar sekali ya. Kan ini adalah gambar Tabak Melayu. Iya, di sini ada telurnya. Bentuknya berbeda-beda kan? Iya, Bu. Bu. Ada apa saja yang kalian lihat di Tabak Melayu? Ada hiasannya bentuknya segitiga. Dan juga yang bentuknya kayak persegi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang luas bangun datar yang akan kita integrasikan dengan budaya Melayu Riau, yaitu tradisi tabak. Nanti Anda semua mampu memahami bagaimana konsep luas bangun datar dan mampu menghitung luas bangun datar dengan tepat, serta mampu menganalisis perbandingan luas beberapa bangun datar. Nanti Ananda juga akan belajar melalui PowerPoint yang ada di depan. Ananda juga akan berdiskusi bersama teman-temannya dan kita akan menggunakan media flashcard yang nanti ada AR-nya, augmented reality-nya, yang nanti bisa keluar gambar 3 dimensinya. Lalu Ananda juga akan mempresentasikan hasilnya di depan kawan-kawannya semua. Paham Anda semua? Paham, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, biar makin semangat, Ananda semua kita akan tepuk fokus dan tepuk 5. Sudah siap Ananda? Iya, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semuanya. Bukunya sudah ditaruh di mejanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang buka bukunya halaman 20 tentang luas bangun datar. Nah, Anda semua tadi di awal Ibu sudah menampilkan sebuah gambar tabak Melayu. Nah, tabak Melayu ini adalah budaya adat masyarakat Melayu. Iya. Nah, tabak Melayu digunakan pada acara tamu Al-Quran dan pernikahan. Tabak Melayu menjadi tempat kudapan khas Melayu. Apa saja yang dikenal? Oke, dijawab semuanya. Dan tabak Melayu memiliki makna simbol kebersamaan dan pelaksanaan adat Melayu. Nah, tabak Melayu juga dihias dengan kertas-kertas hias yang disebut dengan bunga ular-ularan atau ular-ular. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada apa aja di tabak Melayu. Nah, di tabak Melayu tadi kan dihias dengan kertas-kertas hias yang berwarna warna-warni. Nah, itu kan ada banyak sekali bentuk-bentuk bangun datar yang ada di kertas hias itu ya. Selain itu juga tabak Melayu berisi kudapan makanan. Nah, yang pertama itu ada hiasan segitiga. Nampak Anda? Nampak, Bu. Ya, yang ini bentuknya segitiga. Selanjutnya ada bentuk belah ketupat. Itu ada di kudapan, yaitu kudapan kue wajib ya. Ada juga di hiasannya, tapi hiasannya tidak ditampilkan. Nah, ada juga yang
hiasannya itu dibentuk persegi. Nampak Ananda gambarnya? Nampak, Bu. Ini ada juga yang persegi panjang, ada lingkaran. Tapi hari ini kita hanya fokus pada persegi panjang, segitiga, dan belakang tepat saja. Coba Ananda pikirkan, bagaimana kira-kira untuk menentukan banyaknya kertas yang kita butuhkan untuk membuat atau melapisi alas sabak, apa dulu yang harus kita ukur? Nampaknya luasnya, Bu. Luas apanya? Luas. Luas ada, oke benar. Ya, apa kata? Luas apa? Tampaknya. Oke, good job. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah hiasan atau membuat hiasan pada tabak, kita harus menentukan dulu banyak bahan yang diperlukan. Banyak yang bahan yang diperlukan itu sesuaikan dengan luas bangun datar yang akan kita hias. Nah, sekarang Ibu mau Ananda untuk menonton sebuah video yang Ibu tampilkan di depan. Mohon disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Suatu hari, seorang tukang bangunan mendapat sebuah proyek untuk memasang ubin di teras rumah. Perhatikanlah luas teras yang akan dipasangi ubin tersebut. Teras rumah tersebut ternyata berbentuk persegi panjang. Ayo kita hitung berapa jumlah ubin yang akan menutupi luas teras tersebut. Setelah dihitung, jumlah ubin yang dapat menutupi luas daerah teras tersebut adalah 15 satuan ubin. Nah, banyaknya ubin tersebut sama dengan luas daerah teras. Untuk menentukan luas daerah teras tersebut, dapat pula dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping pada teras tersebut ada 5 satuan dan ubin menurunnya ada 3 satuan, sehingga dapat kita ketahui bahwa luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangunan datar. Nah, Ananda semua tadi sudah melihat video yang Ibu tampilkan di depan tentang konsep luas. Nah, jadi luas daerah bangun datar itu adalah ukuran yang menunjukkan besar dan kecilnya daerah maupun ruang maupun area yang dibatasi oleh bangun datar. Nah, satuan yang digunakan adalah satuan luas. Satuan luas itu ada sentimeter persegi dan meter persegi. Tulisannya seperti ini ya. Ini dibacanya apa, Nanda? Sentimeter persegi. Kalau yang ini? Meter persegi. Oke, good job, pintar semuanya. Jadi, luas itu satuannya sentimeter persegi dan meter persegi. Nah, kalau di tabak tadi, konsep luas itu ada di banyak bahan yang kita gunakan untuk menghias tabak. Jadi banyak bahan yang kita perlukan untuk menghias tabak, tapi kita tentukan dulu bangun datar apa yang akan kita buat. Baru kita bisa menentukan menghitung luasnya. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, di depan ada satu narasi di mana Siti dan Nisa sedang membantu untuk membuat hiasan tabak untuk acara kata Al-Quran. Mereka menyiapkan beberapa hiasan dengan bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Ada hiasan persegi yang memiliki sisi 12 cm, hiasan persegi panjang yang memiliki panjang 18 cm dan 8 cm. Karena persediaan kertas hias itu terbatas, Siti dan Nisa ingin mengetahui hiasan mana yang membutuhkan kertas paling banyak. Jadi, bantulah Siti dan Nisa untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, sebelum kita membahas permasalahan ini, dari materi tentang konsep luas tadi, ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, rumusnya apa Bu? Oke, untuk rumusnya nanti kita bahas sekalian untuk menyelesaikan orientasi permasalahan yang ada di depan. Nah, sekarang Ibu mau Ananda untuk membentuk kelompok sebanyak 3 orang. Jadi ada 3 kelompok ya. Ibu mau pembagiannya itu berhitung 1, 2, sampai 3, terus berulang lagi 1, 2, sampai 3 dan sampai habis. Sudah terbentuk semua kelompoknya, Nanda? Sudah, Bu. Sudah. Jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk menyelesaikan permasalahan Nisa dan Siti tadi. Ananda, perhatikan dulu ke depan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di depan dan mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Jadi untuk membantu Ananda untuk mengisi LKPD yang diberikan, Ibu akan membagikan flashcard yang nanti bisa Ananda scan yang ada di sebelah pojok kanan bawah.
menggunakan handphone. Nanti ibu akan bantu kalian untuk men-scan gambar barcode yang ada di flashcard ini ya. Ini ibu baikkan dulu. Jadi yang pertama kali kalian lakukan yaitu mengisi identitas kelompoknya, lalu baca petunjuk penggunaannya. Setelah itu kalian kerjakan soal-soal sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya. Paham Anda semua? Ibu. Kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Jangan ada yang mencontek sama kelompok lain. Selamat bekerja sama. Bagaimana Nanda? Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu mau setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Kelompok yang lainnya perhatikan temannya di depan, jangan ada yang berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal bangun datar apa saja yang terdapat pada cerita: persegi, persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Jadi solusinya untuk Siti dan Nisa dapat menggunakan hiasan segitiga jika ingin menghemat kertas karena luasnya lebih kecil. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duluan Anda. Bagus, setiap kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu menandakan bahwa Anda semua sudah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan. Nah, Anda semua dalam bekerja sama tadi, apakah ada yang kesulitan? Iya, Bu. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk menghias tablak Melayu, maka kita harus mengetahui ukuran apa? Luas bangun datar. Good job, luas bangun datarnya. Lalu untuk menghitung luas bangun datar, kita harus menggunakan apa? Rumus yang Pintar semua Nanda. Sepertinya Nanda semua sudah paham dengan konsep dan rumus luas bangun datar. Nah, sekarang Ibu mau semuanya duduk seperti sebelumnya sebelum membentuk kelompok ya. Bisa? Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah, Bu. Biar Anda semua semakin mengingat untuk rumus luas bangun datar. Di sini Ibu ada sebuah nyanyian. Mau bernyanyi semua? Mau. Persegi sisi kali sisi, persegi panjang panjang kali lebar, berdirinya alas kali tinggi, setiganya hanya di baris saja. Matematika mudah, matematika mudah, matematika sama-sama menyenangkan. Matematika mudah, matematika mudah, matematika sama-sama menyenangkan. Nah, Anda semua tadi sudah menyanyi tentang rumus luas bangun datar. Nah, sekarang Ibu ada kuis. Siapa yang bisa jawab nanti dapat poin dari Ibu. Siapa yang mau jawab nanti angkat tangannya ya. Iya, Ibu. Siapa yang mau jawab dulu? Nomor 3. Wah. Nah, Anda semua tadi kita sudah belajar tentang materi konsep luas bangun datar, rumus-rumus luas bangun datar. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran ini? Iya, dari silakan.
Ananda mengenai materi hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Sudah selesai Ananda mengerjakan evaluasinya? Sudah, Bu. Sekarang boleh dikumpulkan di depan. Ananda semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana yang menyenangkan? Scan AF tadi. Oh, menyenangkan. Nanti oke. Suka pembelajaran yang seperti ini? Suka. Materinya ada yang nggak paham? Tidak. Pintar semua Nanda. Nah, jadi pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat untuk Ananda semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, Ananda bisa menandai bukunya di halaman 24 tentang luas lingkaran. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas. Nah, Anda semua, kita sudah berada di akhir pembelajaran dan sudah hampir menunjukkan jam untuk istirahat. Nah, sekarang duduknya rapi dan berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua diperbolehkan untuk istirahat.